yaitu yang lebih banyak untuk kita mendengarkan dulu. Jadi komunikasi dua arah. Yang sering kita salah sebenarnya yang kita sampaikan adalah komunikasi satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya wali murid SD Takmirul Islam Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa saling menyapa lagi melalui program bisikan, yaitu Bincang Santai Pendidikan SD Takmirul Islam. Pada kesempatan ini telah hadir beliau, yaitu Ibu Maya Safitri, SPSI, CH, CHT, CMM, psikolog. Beliau merupakan salah satu psikolog yang sudah ternama di Kota Surakarta, termasuk ini yang kita bekerja sama dengan beliau sudah lama. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu akan kita sampaikan kiat-kiat membimbing putra-putri Bapak Ibu semuanya pada masa pandemi ini. Tentunya saat ini sudah ya mungkin sebagian orang tua, bahkan banyak orang tua yang mulai jenuh atau membimbing anaknya itu ya kesulitan, karena memang harus membimbing anak, mempelajari anak di rumah selama pembelajaran daring ini. Maka pada kesempatan ini nanti bersama beliau Ibu Maya akan ya dibahas kiat-kiatnya bagaimana cara membimbing putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sehat ya Bu Maya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Maya, tentunya saat ini pada masa pandemi ini banyak orang tua yang ya mulai mengeluh, mulai kesulitan membimbing anak. Karena memang harus mengarahkan sekaligus ya betul menjadi guru ya di rumah. Nah, karena memang proses pembelajaran masih banyak dilakukan daring. Maka bagaimana ini kiat-kiat orang tua biar anak ini tetap termotivasi untuk belajar, tetap giat belajar, jadi juga ya tidak terlalu ketinggalan nanti dalam istilahnya mencapai materi yang sudah disampaikan dari sekolah. Nah, ini kepada Bu Maya kami persilakan bagaimana kiat-kiatnya cara menghadapi ini. Silahkan Bu Maya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, dan juga salam bahagia untuk Bapak dan Ibu pendamping orang tua, siswa-siswi yang ada di rumah. Karena saya mengucapkan bahagia, harapannya Bapak Ibu harus tetap menjaga kebahagiaannya, karena ketika Bapak Ibu sudah merasa dalam kondisi capek, kemudian jenuh, kemudian akhirnya menyerah, kondisi-kondisi seperti ini akan menjadi satu transfer perasaan kepada anak-anak yang ada di rumah. Jadi harapannya berikan selalu kebahagiaan di rumah, sehingga anak-anak pun akan menerima transfer perasaan dengan hal yang sama yang kita rasakan. Jadi benar Pak Aris bahwa kondisi saat ini adalah sebenarnya puncaknya tidak hanya dari orang tua, tapi juga anak-anak itu menjadi puncaknya saat ini, mengalami juga kejenuhan. Nah, kalau Pak Aris menanyakan bagaimana kiat-kiatnya, sebenarnya yang pertama harus saling memahami dulu kondisinya. Karena saya sangat bisa memahami orang tua saat ini menjadi orang tua, pendamping di rumah, guru, sekaligus juga bekerja. Nah, kondisi-kondisi seperti ini lelah fisik maupun lelah mental jelas ya. Tapi ingat Bapak Ibu, lelah mental jangan sampai mengganggu kesehatan mental untuk kita semua ya. Yang pertama tadi saling memahami kondisi masing-masing, karena ketika yang kedua kita harus belajar tentang bahasa gesturnya anak, jadi bahasa tubuhnya anak. Jadi
Kadang anak menunjukkan sudah lelah, capek dengan cara memberontak, dengan cara mungkin sudah mulai sering membantah dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu kita nggak bisa paksakan untuk anak harus mengerjakan tugas yang ada dari sekolah. Tapi ajak ngobrol lah dulu anak untuk bisa ngeluarin nih perasaannya, kejenuhannya, capeknya, itu sementara waktu dulu ya. Terus kita nggak bisa, kondisi saat ini adalah puncaknya pandemi, kondisi anak-anak secara psikologis. Jadi bagi orang tua juga sih, ketika kondisi-kondisi seperti itu, yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Itu jauh lebih harus ditingkatkan. Ya, komunikasi yang efektif yang seperti apa? Yaitu yang lebih banyak untuk kita mendengarkan dulu. Jadi komunikasi dua arah. Yang sering kita salah sebenarnya yang kita sampaikan adalah komunikasi satu arah. Sehingga tuntutan, ekspektasi yang tinggi terhadap anak ini seringkali tanpa kita sadari karena kita kondisi mungkin sudah jenuh, sudah capek, tuntutan pekerjaan, ya, rumah dan lain sebagainya, sehingga komunikasi satu arah saja yang terjadi. Sehingga tidak mau mendengarkan kondisi-kondisi anak ketika bahasa tubuh anak yang diperlihatkan itu. Ya, itu sih Pak. Ya, terima kasih Bu Maya. Apa yang sudah disampaikan Bu Maya ini mungkin ya tidak semua orang tua ya, bisa selalu mendampingi anak karena memang betul mereka siang harus bekerja, mungkin pulang sore malam sudah capek terus istirahat. Nah ini. Lah, bagaimana ketika orang tua baik dua orang tua ini bekerja? Nah, anak mungkin di rumah ya bersama kakaknya. Nah, ini mungkin ya sedikit apa yang sudah disampaikan Bu Maya tadi, diajak komunikasi, harus memperhatikan gestur tubuh maupun yang trik-trik yang lain. Nah, mungkin ada lagi Bu Maya ketika ya orang tua yang bekerja sampai sore, kemudian malam ya sudah harus butuh istirahat, besok kerja lagi. Nah ini kan kesempatan dengan orang anak, nah, tentunya agak berkurang. Nah ini padahal anak membutuhkan pada waktu ini. Nah ini itu bagaimana? Nah, tadi baru 3, ini sekarang yang keempat. Keempat itu komitmen Pak. Jadi kenapa saya bilang komitmen? Secapek apapun kita sebagai orang tua, kita harus berkomitmen meluangkan waktu, mungkin nggak harus lama kok, 10 menit aja. 10 menit ketika ayah dan ibu sudah melepaskan semua kelelahannya, ya paling bagus sebenarnya adalah malam hari. Ya sekedar menanyakan, tidak menasehati kalau saya, tapi menanyakan aktivitasnya, menanyakan perasaannya. Jadi semuanya pada komitmen yang kita punya dari orang tua sebenarnya. Terus yang kelima sebenarnya ini yang paling penting Pak, menjaga kondisi emosi dari orang tua. Ya, paling nggak gini, kondisi emosi itu maksudnya begini. Ketika kita memang dalam keadaan emosi, jangan dekati anak. Gitu. Karena masalahnya ketika kita dalam keadaan capek, lelah, itu kan yang menstimulus emosi itu akan naik. Nah ketika memang kita sudah ngerti nih sinyal tubuh kita itu kan sebenarnya punya sinyal tubuh Pak. Ya misalnya kita gatel, garuk, ya kita capek, mijeti gitu ya. Nah itu sebenarnya sinyal tubuh kita itu sebenarnya kalau sudah kita capek itu sudah menunjukkan sinyal tubuh kita dengan emosi yang agak naik. Jangan dekati anak-anak. Karena kalau kita paksa untuk dekati anak-anak, yang terjadi jelas kita akan mengekspresikan rasa marah kita, rasa capek kita ke anak kita, sehingga komunikasinya menjadi satu arah. Ya, terima kasih Bu Maya, tadi sudah disampaikan ya paling tidak 5 trik yang harus diperhatikan orang tua yang diberikan kepada anak saat ini ya, yang 5 tadi yang perlu diperhatikan, terutama yang kelima yang paling perlu diperhatikan yaitu menjaga emosi ya, ketika Bapak Ibu mungkin sedang emosi, menjauhi anak dulu, begitu ya Bu Maya. Jadi jangan mendekat dulu karena memang dikhawatirkan justru anak sebagai objek atau pelampiasan kemarahan. Nah, ini. Nah,
Ya, sebelum mungkin ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Maya terhadap ya khususnya wali murid SD Ta'mirul Islam dan ya pada umumnya kepada Bapak Ibu wali murid yang saat ini memang bersama-sama baru menghadapi tidak ya di semua sektor, lebih juga pendidikan ini, monggo biar anak tetap mendapat pelayanan pendidikan terbaik yang untuk anak. Silahkan semuanya. Oke, untuk ayah dan bunda yang ada di rumah, saya yakin ayah dan bunda punya rasa cinta yang sangat lebih kepada putra putrinya, ya. Dan kita tetap harus menjaga emosi kita supaya imun tubuh pun juga meningkat. Kemudian saya juga menitip pesan kepada ayah dan ibu, ayah, bunda, ya, tetaplah menjadi satu partner yang seimbang dalam pola asuh anak-anak. Karena kita nggak bisa hanya memasrahkan kepada salah satu pihak, yaitu ayah saja atau ibu saja. Karena peran keduanya saat ini sangat dibutuhkan, ya. Kemudian terutama ayah sekarang harus punya waktu quality time dengan anak laki-lakinya, itu sangat diperlukan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang perempuan juga ibu menyempatkan quality time dengan anak-anak perempuannya supaya mereka punya teman dalam tanda kutip. Terus kemudian saat ini kita rendahkan ekspektasi kita terhadap kondisi yang dimiliki kita terhadap anak-anak, terutama yang berkaitan sama akademis. Kalau saya menekankan saat ini yang kita bentuk adalah akhlak dalam kondisi pandemi saat ini, emosi dalam saat ini yang kita harus jaga untuk akademis, untuk tuntutan untuk kita harus mengejar prestasi dan mengejar akademis, kita taruh di bawah dulu. Karena kalau kondisi saat ini kita mengejar saat ekspektasi yang tinggi terhadap akademis, anak-anak juga akan mengalami kegelisahan yang sama seperti yang ayah ibu rasakan. Kemudian kontrol emosi dan kontrol ucapan ketika kita sedang berhadapan dengan anak-anak, karena luka batin anak itu yang akan bisa didapat ketika dibawa nanti sampai gede, ketika kita memberikan satu kekerasan fisik maupun verbal, dan itu akan menjadi hal-hal yang memperburuk pembentukan karakter ke depannya. Itu sih. Ya, terima kasih Bu Maya sekali lagi. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan kita sambung lagi Bapak Ibu semuanya, dan kami ucapkan terima kasih. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita bersinergi, tetap bahagia, tetap bersabar dalam menghadapi masa pandemi ini. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, kemudian kehidupan normal lagi, termasuk di dunia pendidikan, anak-anak bisa masuk lagi sekolah. Kami merindukan anak-anak tentunya juga rindu akan sekolah, bertemu dengan teman-temannya. Itu yang akan kita tunggu tentunya itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.